Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua? Semoga anandaku semua kelas 3B sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Nah, walaupun kita hanya belajar dari rumah ya atau luring ya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yakni pelajaran 2 tentang senang belajar surah An-Nasr. Ya, jadi sebelum kita belajar, jangan lupa anandaku semua membaca doa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ada manfaatnya untuk anandaku semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, sebelum mulai jangan lupa subscribe ya dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pelajaran 2 tema senangnya belajar surah An-Nasr. Jadi subtema di sini yang pertama membaca kalimat dalam surah An-Nasr, yang kedua menghafalkan surah An-Nasr, yang ketiga menulis kalimat dalam surah An-Nasr, dan yang terakhir pesan surah An-Nasr. Ya, kita bisa lihat ya. Ya, yang pertama membaca kalimat dalam surah An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Jadi kalau misalnya ada soal, tuliskan arti An-Nasr, cukup kata pertolongan yang kita tulis. Kecuali kalau soalnya mengatakan tuliskan arti surah An-Nasr, baru anandaku menulis ayat 1, arti ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian surah An-Nasr ini surah ke-110 dalam Al-Quran dan diturunkan di kota Mekah setelah surah At-Taubah. Jadi, surah An-Nasr diturunkan di kota Mekah, bukan berarti tergolong surah Makkiyah, tetapi tergolong surah Madaniyah. Kenapa? Karena turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Seperti itu. Iya ya. Jadi itu poin keempat, tergolong surah Madaniyah karena turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Ya, selanjutnya kita bisa lihat poin ke-5. Surah An-Nasr terdiri atas 3 ayat, 19 kata dan 80 huruf. Dan surah An-Nasr berisi tentang janji Allah Subhanahu wa taala bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dan Islam akan memperoleh kemenangan. Nama lain dari surah An-Nasr adalah At-Taudi. Iya, itu ya. Jadi surah An-Nasr itu terdiri dari 3 ayat, 19 kata dan 80 huruf. Nah, selanjutnya kita bisa lihat, perhatikan ini bacaan surah An-Nasr. Perhatikan ya, kita sama-sama membaca surah An-Nasr dengan baik. Iya, lafalnya kita perbaiki, tajwidnya juga nak ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Ya, jadi itu bacaan dari surah An-Nasr. Ya, jadi anandaku semua silahkan kita praktekkan ya. Iya, kita bisa dengarkan tadi. Ya, selanjutnya arti dari surah An-Nasr. Ayat pertama, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
Yang kedua, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Yang ketiga, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Ya, kita bisa lihat inilah arti dari surah An-Nasr mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat ketiga. Iya, perhatikan baik-baik ya. Ya, nah selanjutnya menghafal surah An-Nasr. Jadi caranya menghafal surah An-Nasr itu yakni melafalkan secara berulang, ayat per ayat. Jadi silahkan kita hafal per ayat. Misalnya ayat pertama dulu, kemudian ayat kedua dan ayat ketiga itu diulang-ulang. Atau bisa mendengarkan pelafalan dari orang tua atau saudara kita. Ya, karena biasa apa yang kita dengar itu mudah kita hafal seperti itu. Atau mudah kita ingat. Ya, silahkan anandaku praktekkan ya bagaimana supaya cepat kita ingat. Yang ketiga, menulis kalimat dalam surah An-Nasr. Iya, kita bisa lihat di sini yang ketiga, poin ketiga. Ya, langkah-langkah menulis surah An-Nasr yaitu mencermati cara menulis penggalang surah An-Nasr. Jadi kita bisa lihat langkah-langkahnya yaitu menulis surah An-Nasr, yaitu mencermati cara menulis dalam surah An-Nasr ini. Ini penggalan ayatnya. Kita bisa lihat Isa jaa nasrullahi, penggal lagi wal fath. Kemudian itu ayat pertama dan ayat kedua waroaitan ya nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan seterusnya. Ya, kemudian bagian keempat pesan surah An-Nasr. Keutamaan surah An-Nasr. Ya, kita bisa lihat yakni poin pertama, memohon agar segera dikabulkan keinginannya. Yang kedua, membaca separuh Al-Quran. Yang ketiga, membantu penerawangan gaib. Yang keempat, mendapat kemenangan. Dan yang terakhir, memperoleh hasil tangkapan ikan banyak. Jadi itu keutamaan dari surah An-Nasr. Kemudian ya, ini yang penting, pokok-pokok isi kandungan surah An-Nasr. Yang pertama, janji bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu pasti datang dan Islam mendapat kejayaan atau kemenangan, seperti itu. Kemudian yang kedua, perintah bertasbih dan memujinya serta memohon ampun. Jadi pokok-pokok isi kandungan surah An-Nasr itu ada dua. Kita bisa lihat poin pertama dan poin kedua. Nah, selanjutnya kegiatanku anandaku semua pada hari ini akan mengerjakan LKS keempat. Kita bisa lihat di sini soalnya ada 3. Yang pertama, anandaku akan menulis surah An-Nasr ayat 1 sampai 3 dan di sebelahnya adalah artinya. Sebenarnya kolom ini terbalik. Sebenarnya yang kita tulis itu surah An-Nasr berada di kanan dan artinya berada di kiri, tapi tidak apa-apa karena sudah terlanjur ustazah bagikan. Kemudian soal yang ketiga, isi kandungan surah An-Nasr. Tadi ustazah sudah jelaskan. Silahkan kita lihat. Iya, materi pembelajaran selanjutnya tunggu video berikutnya ya. Silahkan kita belajar baik-baik. Semoga ada manfaatnya video pembelajaran ustazah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.